Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kisah dua murid di jalan menuju Emmaus adalah kisah yang sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Dua murid itu berjalan dengan hati yang hancur. Harapan mereka runtuh. Mereka pernah percaya bahwa Yesus adalah penyelamat Israel. Tetapi sekarang Yesus telah disalibkan dan wafat. Bagi mereka semuanya sudah berakhir. Saudara-saudari, bukankah kita juga sering mengalami situasi seperti itu? Ada saat-saat dalam hidup
ketika harapan kita runtuh, kita kecewa, terluka, dan tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Dalam keadaan seperti itu kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di mana Tuhan ketika saya menderita? Namun Injil hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Yesus justru mendekati mereka ketika mereka sedang kecewa dan putus asa. Ia tidak langsung memberi jawaban. Ia terlebih dahulu berjalan bersama mereka. Ia mendengarkan mereka. Ia membiarkan mereka menceritakan isi hati mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia hadir di tengah perjalanan hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Saudara-saudari, perubahan dalam hati kedua murid itu terjadi ketika Yesus mulai menjelaskan kitab suci kepada mereka. Perlahan-lahan hati mereka menjadi terang. Mereka berkata kemudian, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita di sepanjang jalan? Pengalaman ini sering terjadi juga dalam hidup doa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berat, Tuhan perlahan-lahan memberi terang. Kadang melalui sabdanya, kadang melalui keheningan doa, kadang melalui peristiwa hidup. Dan ketika kita sungguh merasakan kehadirannya, kita ingin mengatakan seperti para murid itu, tinggallah bersama kami Tuhan. Saudara-saudari, puncak perjumpaan itu terjadi ketika Yesus memecahkan roti. Pada saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Inilah gambaran indah tentang Ekaristi. Dalam Ekaristi, Yesus memberi kita bukan hanya penghiburan tetapi dirinya sendiri. Ketika kita menerima Yesus dalam Ekaristi, kita dikuatkan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan setelah mengalami perjumpaan itu, dua murid tersebut langsung kembali ke Yerusalem. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak lagi putus asa. Yesus yang hidup telah mengubah hati mereka. Saudara-saudari, kisah Emmaus mengingatkan kita bahwa dalam setiap kekecewaan hidup, Tuhan sebenarnya sedang berjalan bersama kita. Ia mendengarkan kita, Ia berbicara kepada kita melalui sabdanya, Ia memberi dirinya kepada kita dalam Ekaristi. Jika kita membuka hati kepadanya, kekecewaan kita dapat berubah menjadi harapan, ketakutan menjadi keberanian, dan keputusasaan menjadi iman. Karena Yesus yang bangkit tidak pernah meninggalkan kita, Ia berjalan bersama kita dalam perjalanan hidup ini. Dan bersama Dia, kita menemukan kembali kehidupan yang penuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa